Podcast Polda Jogja. Menjadi seorang abdi negara tentu bukanlah tugas yang mudah, apalagi menjabat sebagai Babin Kamtibmas. Dalam kondisi normal saja, seabrek kegiatan bersama masyarakat tentu menjadi agenda sehari-hari. Demikian juga halnya dengan Aibtu Binarto yang menjabat sebagai Babin Kamtibmas Kalurahan Bener, Kemantren Tegalrejo, Kota Yogyakarta. Sekalipun wilayah penugasannya adalah bagian dari kawasan perkotaan, namun Aibtu Bintoro ternyata berhasil memotivasi masyarakat untuk mengupayakan ketahanan pangan di wilayah tersebut. Tentu kita semua penasaran bagaimana Aibtu Binarto memulai gerakan ini dan mengajak warga di daerah binaannya. Untuk itu, podcast kali ini akan kita telisik lebih dalam lagi bagaimana upaya yang dilakukan dan bagaimana usaha tersebut dapat diterima oleh masyarakat. Simak perbincangan kami bersama Aibtu Binarto. Selamat pagi Pak Binarto ya. Selamat pagi Bu. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah sehat. Sudah berapa lama Pak jadi Babin di Kalurahan Bener ya? Saya jadi Babin mulai tahun 2011. 2011. Jadi kurang lebih sekarang sudah masuk 10 atau 11 tahun ya. Okay. Begitu Bu. Kalau ya. di tempat ini di Kalurahan Bener ini sudah berapa lama? Ya itu. Dari 2011 ya. itu. Nah, dulu lama di reskrimnya. Oh. Ya, saya angkatan 94 95, terus 97 sampai 2010 itu saya di reskrim Polsek Tegalrejo. 2011 sampai sekarang Ya, menjadi di Babin ya. Mas, oke. Okay. Ya. Nah, dari reskrim ke Babin, dari yang penegakan hukum menjadi lini pertama polisi untuk bersentuhan dengan masyarakat. Nah, aktivitasnya sehari-hari Pak Binarto ini apa saja? Aktivitas untuk kedinasan atau untuk Aktivitas sehari-hari aja. Sehari-hari ya. aja gini. Jadi saya harus menyesuaikan dari yang dulunya penegakan hukum langsung terjun ke masyarakat, harus bergaul langsung dengan masyarakat. Nah, tugas sehari-hari saya yang saya utamakan itu berusaha untuk berteman, berteman dengan warga masyarakat dari semua kalangan, dari kalangan tokoh masyarakat, tokoh agama, orang-orang sepuh, sampai bahkan anak-anak. Yang dulu polisi itu anak-anak takut sama polisi, sekarang itu malah kalau saya datang lewat Pak Bin gitu, malah manggil sekarang. Iya kan. Pak Bin gitu. Sekarang malah manggil, dia sudah nggak takut lagi sama kepolisian gitu. Itu tugasnya. Jenengan asli Jogja Pak? Saya iya, aslinya Kendal Bu. Oh Kendal. Kendal Jawa Tengah. Terus tadi sudah diceritakan dari reskrim untuk Babin. Iya. Penyesuaiannya gimana Pak awal-awalnya jadi Babin? Tadi kan sudah dijelaskan sedikit bahwa dari penegakan hukum ke sahabat masyarakat. Nah, ini awal-awal menjalankan tugas sebagai Babin itu seperti apa? Begini ya. Satu tahun sampai 2 tahun pertama itu memang agak susah. Saya penyesuaiannya agak susah karena dulu saya harus nangkap orang, nyari orang. Sekarang saya beradaptasi langsung dengan masyarakat, memang agak susah karena mungkin masyarakat dulu taunya Pak Bin kalau datang nangkap, mesti cari orang. Nah, itu agak susah. Tapi pelan-pelan saya berusaha untuk mendekati mereka bahwa tugas saya sudah beda. Saya harus mengemban fungsi Babin dalam bentuk pembinaan Kamtibmas di wilayah. Nah, lambat laun mereka bisa menerima terus sampai sekarang sudah berjalan sangat
bagus, sangat kondusif di Berapa wilayah lama ini. prosesnya sampai akhirnya masyarakat itu menerima bahwa ini tugasnya sudah beda Iya. loh, kalau dulu penegakan hukum sekarang enggak gitu. Iya. Berapa lama kira-kira waktu itu, Pak? Paling ya mungkin karena memang agak susah saya, jadi paling 3 tahunan itu 3 tahun, baru iya. saya bisa masuk sampai agak ke dalam itu 3 tahunan itu baru bisa masuk. Penerimaan penuh masyarakat Iya, itu gitu, ya. iya. Oke. Nah, Pak Binarto, ini kan kami datang kemudian berbincang-bincang dengan Pak Binarto ini Iya. ada informasi tentang gerakan ketahanan pangan. Iya. Bisa diceritakan Pak Binarto, apa sih gerakan ketahanan pangan ini? Baik, terima kasih Bu. Gini, kebetulan di masa pandemi itu awal-awal masa pandemi itu orang masyarakat itu pada ketakutan, bahkan pemerintah untuk memberikan himbauan untuk masyarakat itu di rumah saja. Nah, otomatis untuk tidak bisa kemana-mana mencari rezeki susah, mencari makan susah. Nah, saya kebetulan punya keinginan program bikin ketahanan pangan di wilayah sini. Nah, kebetulan di sini ada lahan kosong milik Bapak RT yang sudah lama nggak ditanami. Nah, saya berusaha izin, bolehkah sawah itu saya gunakan untuk ketahanan pangan? Nanti saya tanami jagung, kacang, sayuran untuk diberikan kepada masyarakat. Alhamdulillah diizinkan. Yang dulu sawahnya itu seperti ini. Nah, jadi hanya seperti sawah ya saja ya kosong begitu, seperti ya. ini, nggak ada tanamannya apa-apa. Terus saya olah. Alhamdulillah 1 tahun pertama sudah berhasil, hasil panennya itu saya berikan kepada masyarakat. Nah, Kan itu. latar belakangnya adakah Pak Binarto ini entah memang suka berkebun atau seperti apa, kok tiba-tiba tercetus ide ketahanan pangan? Ya, gitu. Jadi latar belakang saya kebetulan di desa anak petani juga. Ya dari kecil anak petani, si penggembala kerbau, bahkan sampai saya jadi polisi pertama itu masih punya kerbau 7 itu. Jadi dulu itu di kampung memang sudah terbiasa seperti ini. Nah, sekarang di lahan perkotaan agak susah. Kebetulan kok ada yang bisa digunakan untuk pertanian, saya coba itu. Itu Bu. Jadi kebetulan memang awalnya sudah ada pengetahuan tentang bercocok tanam. Kok kebetulan juga ada nih lahan yang bisa digunakan. Kemudian koordinasi dengan Pak RT ya. Tadi dengan Pak RT masuk, jadilah proyek ketahanan pangan ini. Nah, tentu kan ketika bicara tentang ketahanan pangan ini, Pak Binarto tidak berdiri sendiri, tidak bergerak sendiri, tetapi juga melibatkan masyarakat. Cara meyakinkan masyarakatnya seperti apa sih, Pak? Ya, jadi program awalnya itu memang dari pribadi saya sendiri. Saya berusaha awalnya itu untuk membentuk ketahanan pangan itu yang di kebun pisang. Oke. Ya, kebun pisang itu saya mandiri. Saya semua dari tunjangan saya alihkan untuk program itu. Jadi termasuk bibit? Ya, sendiri pengolahannya sendiri, ya harus cari beli bibit sendiri, cari kemana-mana sendiri, macul juga sendiri, ya gitu. Terus saya kembangkan untuk lahan yang ini saya merangkul masyarakat, ayo bikin kelompok tani untuk ketahanan pangan. Jadi nanti ibu-ibu atau mungkin laki-laki perempuan saya rangkul untuk mengelola kelompok tani ini. Alhamdulillah mereka mau. Nah, awal-awal karena ini tanamannya kan dulu sebelum jambu ini kan ada kacang, jagung, sayuran. Nah, itu terus sudah berhasil, sudah diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Sudah sampai berbuah istilahnya begitu ya, panen ya gitu. Mereka siap mau membantu itu. Oke, cara meyakinkannya gimana Pak? Karena kan ini di daerah perkotaan ya, yang katakanlah sedikit sekali orang yang
punya pengalaman untuk bercocok tanam. Nah, cara meyakinkannya, ayo kita bikin kelompok tani istilahnya. Nah, Ya, itu cara gitu. meyakinkannya yang Ya, ini. Pak Binato lakukan. Iya. Jadi rata-rata ibu di perkotaan itu agak susah untuk mau bertani. Yang jelas panas. Iya kan? Panas seperti ini, capek, takut hitam, padahal ibu-ibu biasanya hanya ya macak. Nah, tapi dia saya yakinkan seperti ini. Ini program di satu sisi untuk ketahanan pangan, di satu sisi untuk wisata lokal. Jadi paling tidak benar ini di perkotaan ada perkebunan, ada tanaman sayur yang bermanfaat untuk masyarakat. Nanti bisa dari anak-anak TK, anak SD yang mungkin edukasi pertanian di sini. Nah, mereka saya ikan seperti itu. Nah, mereka tergugah. Bagus Pak Bin, nggak apa-apa, nanti kita coba jalan bareng-bareng. Nah, mereka terbuka kan, terus kita tarik beberapa orang, mereka mau. Itu saya yakinkan itu. Selain bahwa ini bisa bermanfaat untuk ketahanan pangan, juga bisa dimanfaatkan sebagai tempat untuk mengenalkan kepada adik-adik yang ada di sekolah bahwa ini loh tanaman, apalagi di perkotaan kan agak susah ya, cari lahannya agak susah itu. Tadi kan sudah dijelaskan awalnya gimana sih supaya masyarakat atau warga di sini mau terlibat di gerakan ketahanan pangan ini. Nah, dikaitkan dengan posisi Pak Binarto sebagai Babin Kamtipmas, respon masyarakat itu gimana? Apakah ada yang, kalau tadi kan diceritakan mereka setuju ya, ada nggak yang aduh kayaknya nggak perlu deh, ada nggak yang seperti itu? Ya Bu, jadi dengan adanya program saya di sini, alhamdulillah respon masyarakat bener itu sangat senang sekali karena memang nggak ada di perkotaan ini untuk tempat-tempat perkebunan. Nah, mereka itu malah sangat senang karena beberapa kali kita itu didatangi bahkan dari warga sendiri bikin acara di sini. Bikin acara di sini di gazebo, mau acara apa. Kebetulan kemarin ibu-ibu pas kita panen bikin acara masak-masak di sini. Terus ibu-ibu PKK itu juga kumpul rapat di sini, ada kecil-kecilan itu kumpul rapat di sini. Jadi respon masyarakat sangat bagus, didukung oleh Pak Lurah, LPMK. Mereka kadang ngobrol, kita datang ngobrol di sini di kebun sambil santai ngopi gitu, bincang-bincang gitu. Itu bagus. Jadi bisa dijadikan tempat memang untuk kumpul masyarakat gitu ya. Iya, Pak, bisa. ya. Berapa orang tuh Pak yang terlibat dalam ketahanan pangan ini, diet ini? Iya, untuk ketahanan pangan program saya Pak Babin itu saya sendiri. Tapi untuk program kelompok taninya, karena ini saya bagi program ketahanan pangan Pak Babin sama kelompok taninya. Kelompok taninya itu saya merangkul sekitar 12 orang. 12 orang. Mereka nanti ya sambil jalan, karena mereka juga harus kerja, mereka juga harus ngurus anaknya. Kita bikin santai saja sambil liburan. Kalau sore pas lego ayo datang ke kebun. Kita mungkin bisa cabut rumput atau nyiram, atau mungkin kalau ada yang perlu dipanen kita panen, kita petik, seperti itu. Sore. Jadi 12 orang, 12 orang yang Pak Binato libatkan dalam mengelola giat ketahanan pangan ini. Nah, tadi sepanjang kami masuk di tempat ini ada beberapa tanaman, tidak hanya satu. Apa saja Pak yang ditanam di sini? Kebetulan ya dari awal pintu masuk itu saya nanam gambas yang panjang-panjang itu. Itu sedikit mungkin buat sampul depan gitu, biar kelihatan ini apa tuh. Nah, ini banyak mungkin muda-mudi, ibu-ibu yang mungkin sekedar datang di situ hanya untuk selfie sama gambasnya kan gitu, karena ini kok apa atau buah apa kok panjang-panjang banget kan itu. Sebenarnya bisa dimasak seperti gambas biasa, cuma itu
terlalu besar, jadi orangnya itu agak takut kalau mau masak malahan. Ya, terus masuk itu ada kebun pisang. Kebun pisang itu saya tanami pisang kapok, pisang Ambon, pisang Cavendish, pisang Raja. Kebetulan mulai ini harusnya tahun ini mulai mau sedikit mau panen baru, karena ini program sudah berjalan hampir 1 tahun. Nah, ini pisangnya mulai berbuah. Masuk ke sini lagi. Ini ada tanaman sayuran, berbagai macam sayuran, tapi sudah mulai agak, karena sudah panen, seperti lombok, tomat itu sudah panen, terus terong, dan ada beberapa tanaman pepaya sama jambu air. Nah, kebetulan jambu air ini dapat bantuan dari Polda DIY. Oh, untuk jambu air. Ya, karena dulu programnya itu mau bikin kelompok tani jambu kristal, tapi dari Polda DIY menawarkan ini ada bibit jambu, air, mau apa enggak? Siap Polda, saya terima. Ini terus dijadikan kelompok tani Sekar Jambu. Ini bantuan dari Polda DIY, dijadikan kelompok tani ini untuk Kampung Tangguh Nusantara. Oh, ya. Nah, dijadikan untuk Kampung Tangguh Nusantara Ketahanan Pangan ini. Seperti itu, Bu. Jadi banyak ya. Iya. Dari mulai sayur mayur sampai buah-buahan ini juga ini. Nah, dampak ekonomi sejak didirikannya atau digiatkannya ketahanan pangan ini, dampak ekonominya ke warga masyarakat seperti apa, Pak Pinarto? Ya, karena program ketahanan pangan ini di masa pandemi, kita memang ngarahnya tidak mengarah untuk jual belinya, tapi hasil panennya itu kita serahkan, kita berikan kepada masyarakat yang kurang mampu, yang saat ini pada masa pandemi itu karena agak susah mencari rezeki, nggak bisa kerja, nggak bisa kemana-mana. Kemarin kita hasil panennya itu kita serahkan saja, kita berikan kepada masyarakat yang membutuhkan, yang kurang mampu. Jadi untuk dampak ekonomi secara ke materi memang belum mengarah ke situ, hanya untuk amal saja. Ya, gitu. Jadi belum ada arah sejauh ini dimanfaatkan dari masyarakat untuk masyarakat sendiri, begitu, diberikan kepada yang terdampak secara langsung dengan pandemi ini, begitu. Banyakkah, Pak, yang masyarakat yang terdampak langsung sehingga menjadi penerima dari hasil, saya mengatakan hasil bumi, banyakkah di lumayan. Kebetulan Kampung Bener kan, Kelurahan Bener itu ada 2 kampung. Kampung Bener sama Kampung Sidomulyo. Untuk Kampung Bener sendiri mungkin kalau kelompok yang menengah ke bawah agak sedikit, tapi kalau untuk kelompok kampung yang Sidomulyo itu kebetulan kawasan agak kumuh. Nah, ini rata-rata memang mereka kelasnya menengah ke bawah. Nah, ini yang perlu perhatian khusus. Nanti kalau memang kita panen, mereka kita undang, kita kasihkan atau kita datangi butuhnya apa. Kalau toh sehari-hari mereka butuh, misal nggak punya sayur, datang aja ke sini. Dia bisa metik sendiri apa yang dibutuhkan, bawa pulang. Oh, gitu ya. Datang sendiri. Boleh, ya datang sendiri. Pak, saya pengen terong nggak nganu. Ya sudah, silakan datang aja, ambil, bawa pulang secukupnya kan gitu. Oh, begitu. Gitu ya. Jadi nggak ada saya harus ketemu siapa dulu nih. Nggak usah, nggak apa-apa ya. Oh, datang, langsung di masyarakat boleh. butuh datang, ambil seperlunya, begitu. Oke, ya. Untuk pengelolaannya sendiri tadi dibagi berdasarkan tadi Pak Pinarto menyebut kelompok tani jambu, Sekar Jambu. Berdasarkan tanamannya atau seperti apa untuk pengelolaannya tadi? Pengelolaannya bareng-bareng semua, nggak berdasarkan ini jambunya, ini apanya, enggak. Bareng-bareng dikelola, bareng-bareng dibersihkan, bareng-bareng. Terus ya sejauh mereka itu bisa, karena memang di perkotaan agak susah itu tadi, untuk orang mengajak ke sawah itu agak susah, tapi mereka berusaha untuk paling tidak seminggu 2 kali. Nah, itu bisa datang ke kebun untuk melihat kebunnya
terus bersih-bersih, kasih nyiram pupuk, itu pengelolaan seperti Untuk itu. pupuk sendiri itu berarti langsung dari masyarakat sendiri. Pupuknya ya kebetulan di sini ada kelompok tani, kelompok peternak sapi. Nah, ada kelompok peternak sapi, pupuknya itu saya gunakan untuk memupuk tanaman sini. Karena jadi ya, bekerja sama dengan kelompok ya, tani, peternak yang ya, lain, peternak begitu, yang lain gitu. untuk membantu program ketahanan pangan Iya, ini. Oke, iya. ya. Tadi kita sudah ngobrol banyak tentang program ketahanan pangan ini. Iya. Nah, yang ingin saya tanyakan berikutnya, dan mungkin teman-teman di luar sana juga ingin tahu visi atau pandangan Pak Binarto ke depan dalam pengembangan program ketahanan pangan ini selanjutnya seperti apa sih, Pak? Visi-visinya ya. Iya. Ya. Jadi karena kemarin masa pandemi, kemudian saya punya program untuk bikin ketahanan pangan dengan visi saya sebagai Babin Kamtipmas itu paling tidak itu saya berbuat bermanfaat untuk masyarakat. Apa yang harus saya lakukan di sini? Visinya saya harus punya program untuk yang bermanfaat untuk masyarakat. Nah, di satu sisi untuk pangannya, di satu sisi untuk edukasi wisata lokal. Visinya kedepannya seperti itu. Jadi masyarakat di perkotaan itu sekarang generasi penerus untuk pertanian itu sudah jarang. Nah, untuk orang tua yang sudah nggak bisa bertani, anaknya nggak mau meneruskan. Nah, ini ada perlahan-lahan ini yang harus saya kembangkan, kebetulan juga bermanfaat untuk masyarakat. Nah, ini visi kedepannya nanti seperti itu, dan semoga bisa berjalan sampai lama, sampai saya pindah nanti atau pensiun kan gitu. Nah, ada tinggalan di sini, ya. Begitu. Begitu. Mungkin tanamannya ditambah Bisa, seperti ya. itu ya, Pak ya. Jadi tidak berhenti sampai di Ya. sini, tapi bisa diteruskan nanti untuk anak cucu, Ya. seperti itu ya. Ya. Jadi biar generasi penerus itu tahu, oh yang namanya tanaman pisang itu seperti Ya. ini, nggak tahu bentuknya Nanti, aja, ya. buah pisang di meja begitu. Tahu-taunya makan, kan? Nggak perlu prosesnya. Prosesnya seperti Iya, apa? nanti kan di sini ada TK, SD sambil berjalan belajar bertani. Oh, ini pohon ini apa, atau ini terong, ini lombok, ini mereka akan tahu kan gitu visinya. Tapi sejauh ini karena pandemi jadi ya belum ada, betul. belum ada sekolah. Arah ke situ Ya, arahnya sudah dipikirkan ya, ya, Pak betul. ya. Ya, jadi untuk pengenalan juga ke warga masyarakat di sini. Kebetulan guru-gurunya itu sudah sering lihat lewat. Pak Bin tahu yang garap di sana kan, mungkin pas saya macul, saya bersih-bersih. Oh ya, ya besok kalau Pak Bin, anak-anak tak bawa ke sana gitu. Nah, sudah ada harapan ke situ. Ya. Jadi apa tadi, wisata perkotaan ya, istilahnya Pak Bin wisata tadi. lokal. Wisata lokal bisa dikembangkan gitu. Betul. Jadi bukan cuma buahnya loh yang bisa dinikmati, tetapi prosesnya, kemudian suasananya itu juga bisa dalam tanda kutip dijual. Ya, begitu. begitu. Oke, nah sebagai Babin Kamtipmas, apa sih Pak apa istilahnya pesan-pesan yang bisa Pak Bin sampaikan kepada rekan-rekan Polri, terutama yang sesama Babin Kamtipmas di tempat-tempat yang lain dalam menjalankan tugas-tugasnya di tengah masyarakat? Oh, iya. Monggo silahkan. Iya. Untuk rekan-rekan Babin yang lain, mungkin ini sedikit pesan pribadi saya. Jadi Babin Kamtipmas itu capek, sangat capek. Ada saatnya kita itu lelah, harus terus menjalankan tugas. Apalagi kemarin-kemarin di masa pandemi itu bener-bener kecapean, karena kita harus dituntut untuk tracing, untuk ngopeni orang-orang yang terkonfirmasi, untuk harus membagi beras, dan belum tugas-tugas yang lain kaitannya dengan Kamtipmas. Jadi mungkin kita harus amanah, ikhlas menjalankan tugas,
dan harus bermanfaat untuk masyarakat. Kita buktikan bahwa polisi sekarang beda dengan yang dulu. Sekarang polisi disayang oleh masyarakat. Saya kira pesan itu untuk rekan-rekan kita semua. Semangat. Baik, terima kasih Pak Bin untuk bincang-bincang di siang hari ini. Terima kasih banyak untuk ilmu yang sudah dibagi dengan kami dan teman-teman di luar sana. Sesuatu yang datang dari hati pasti akan kembali ke hati. Sesuatu yang dikerjakan dengan keikhlasan pasti juga akan berbuah dengan manis. Terima kasih banyak, tetap jaga kesehatan dan sekali lagi terima kasih. Sama-sama, Bu. Kalau tadi kita sudah berbicara dengan Pak Babin bahwa tanah yang digunakan saat ini adalah tanah milik KRT. Kebetulan di siang ini kita bertemu dengan Bu. Selamat siang Bu, dengan Selamat siang, saya Ibu Wati. Bu Wati, pemilik, saya boleh mengatakan pemilik ya, pemilik dari tanah ini, istri dari pemilik tanah ini, Bu RT begitu. Ini adalah Bu Wati, istri dari Pak RT, pemilik dari lahan yang digunakan oleh Pak Bin untuk melaksanakan program ketahanan pangan. Kita ngobrol sebentar. Selamat siang Bu Wati. Selamat siang. Saya tertarik ini untuk tahu apa sih awalnya ketika Bu Wati dengan Bapak akhirnya menyediakan tanah ini untuk digunakan sebagai media untuk program ketahanan pangan. Terima kasih. Awalnya itu memang saya dengar dari Bapak, malah Bapak Moro Sepuh sendiri yang waktu itu bercerita banyak sama saya tentang katanya Pak Bin itu mau mengelola program untuk ketahanan pangan. Kebetulan ke rumah tadi cerita di depan rumah itu ngomong-ngomong kepingin pakai tanah yang sebelahnya mau ketahanan pangan. Terus saya juga secara langsung saya ikut langsung nimbrung dan ngobrol banyak, ya monggo kalau Bapak kepareng menapa mboten monggo, saya gitu. Ya coba ditanyain lagi seperti apa. Kalau untuk pertanian Bapak itu selalu membolehkan karena jiwanya sudah jiwa petani. Tetapi kalau banyak yang sudah kesini meminta sama Bapak itu mau nyewa ini gitu. Tapi kalau sama Bapak selama ini tidak boleh karena takutnya macam-macam, mana yang kotor lah, mana yang inilah, mana yang ini. Terus saya tanya lagi balik, kalau Bapak pareng untuk dipinjamkan sama Pak Babin, sudah dipenggalih karena kan biasanya nih kalau ada tanah kosong itu memang apalagi banyak yang minat untuk pinjem. Iya, apalagi kontrak, untuk strategis ya, betul. Strategis. Apa nggak menggalih itu yang dipilih punya programnya Pak Bin atau untuk yang mau pinjem tanah itu kan, kalau tanah itu kan lumayan kan Pak, saya gitu. Betul, realistis aja ya Bu ya. Ngendikanya orang aku sih seneng tanah sawah iki sing tinggu tandur-tanduran. Oh nggih sampun. Minang cobi saya tak bilang sama Pak Bin untuk matur itu sekalian. Saya bilang dan kita memang selalu ngobrol sama suami sama anak-anak di depan rumah itu ngomongin salah satunya ini. Kebetulan ini luas 350 itu Pak Bin sama Bapak itu diminta Mas Dusur yang di depan, enggak yang di belakang. Karena awalnya Pak Bin tuh punya yang di belakang sini. Aku saya kepengen tandur-tandur juga ngatur Pak. Oh nggih monggo mboten napa-napa. Lajeng saya bilang sama Pak Bin, monggo Pak itu sudah dibolehkan yang depan. Nah dengan berjalannya waktu semakin kesini terlihat hasilnya betul. Dan awalnya itu juga ini Bapak sudah baru 2 minggu itu kok merasa capek, mungkin sampun sepuh juga. Wis pasrah ke Pak Bin sisan mau diapain. Nah dengan barengnya itu kebetulan kok ada saya dimintain sama Pak Lurah untuk mewujudkan kelompok tani gitu. Nah, saya ada pendampingan di situ juga. Tetapi di sini anak-anak saya tuh juga kepingin ikut
Terus terbentuklah KTD Sekar Jambu. Oh ya, jadi apa namanya bersambung akhirnya ya. Yang sebelah KTD itu saya kepingin ada sayur-sayuran. Memang awal pertama kita untuk adanya itu kelompok kita itu di saat kita panen memang kita berikan untuk masyarakat. Begitu juga waktu kemarin juga ketahanan pangan dari Pak Bin juga seperti itu. Panennya itu tidak kita jual, tidak kita apa-apa, tetapi biar masyarakat juga ikut merasakan bahwa Pak Bin di masyarakat sini ada program seperti ini bisa dinikmatin masyarakat juga gitu. Walaupun ini milik kami, kita tidak dapat kontribusi apa-apa sih. Tetapi ada kepuasan tersendiri mungkin yang kita rasakan di sini. Di saat sing ditandur kok kayak ngene jagung waktu itu, wah luar biasa sekali dan antusias sekali untuk masyarakat menerima ini setelah jadi seperti ini. Mereka nggak nyangka kalau yang dulu seperti itu kok sekarang bisa seperti ini dengan tangannya Pak. Karena memang selama ini setahu saya begini Bu, Pak Babin itu selalu banyak yang nimbrung ke masyarakat kan. Tapi justru kita masyarakat itu nimbrung ke Pak Babin karena programnya Pak Babin ketahanan pangan itu awal pertama kali. Kalau biasanya di saat kita masih punya kelompok tani, nanti Pak Babin yang ikut ya. Nah, ini perbedaan yang saya rasakan di sini kok beda ya. Kita ikut nimbrung Pak Babin gimana ya? Ya nggak apa-apa. Itu oke kok Pak Babin juga nggak apa-apa selalu melengkapi mendampingi di saat ini seperti ini dibuat seperti ini ya kita dari aja sih kalau dari Pak Bin arahannya seperti apa. Oke, tapi sejauh ini memang masyarakat merasakan manfaatnya secara langsung ya Bu ya. Sekali. Dan sekarang ini kalau orang lewat sudah banyak yang itu bisa dijadikan bisnis di saat kita bisa jualan di situ. Di situ nanti ada gubuk-gubuk yang sekarang kan seperti itu ya untuk mencari mungkin refreshing keluarga lah. Spot instagramable seperti itu. Di mana-mana sekarang seperti itu. Kami belum mengarah ke sana. Mungkin nanti entah bagaimana ke depan kita tetap gandeng Pak Bin. Yang jelas dari awalnya saya pribadi, keluarga kami pribadi khususnya mengucapkan terima kasih juga dan memang luar biasa karena waktu pertama kali launching pun bikin mompok hati kami, jadi kebanggaan buat kami tersendiri karena dari Polda sendiri rawuh ke sini sampai kita nggak nyangka akan seperti itu waktu launching besar-besaran seperti itu, bahkan kabeh kok polisi kabeh saya menggayanya gitu. Gila kayak gini ya di luar jauh di luar ekspektasi ya begitu ya. Setelah tadi kita berbincang dengan Pak Babin dan juga dengan Bu Wati selaku pemilik dari tanah yang digunakan Pak Babin untuk program ketahanan pangan, saya secara pribadi sangat mengapresiasi. Kenapa saya mengatakan sangatnya lebih dari sekali? Karena buat saya ketika seseorang mampu memberikan diri lebih bermanfaat bagi masyarakat, bukan hanya sekedar menampilkan atau memikirkan keuntungan finansial belaka, itu adalah orang-orang yang sangat luar biasa. Semoga setelah ini akan ada banyak buati yang lain dan Pak Bin yang lain yang memikirkan tentang keuntungan bagi masyarakat, keuntungan bagi sesamanya. Terima kasih, tetap jaga kesehatan dan selamat siang.